بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dalam nama Allah, kiranya rahmat taufik serta hidayahnya senantiasa menyertai kita selalu, kapan saja dan di mana saja kita berada. Salawat teriring salam untuk Rasulullah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama segenap keluarganya, para sahabat serta seluruh pengikutnya. Semoga di hari kiamat nanti kita semua akan mendapatkan syafaatul uzmahnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian yang sampai detik ini masih setia membersamai kami menyaksikan video-video tayangan kami. Harapan dan doa kami semoga video-video yang telah ditonton dapat meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperkokoh akidah Islamiyah kita sehingga kita tetap istiqomah di dalam akidah Islam sampai kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga ketika kita pulang menghadap Allah, kita diwafatkan dalam keadaan beragama Islam dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Sumaya Channel yang kami cintai, kajian kita pada kesempatan kali ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tercantum dalam Al-Quran surah yang ke-29 pada ayat 2, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira? Apakah manusia itu menduga? Apakah manusia itu menyangka bahwa dirinya dibiarkan begitu saja mengatakan amanna, aku beriman, wahum la yuftanun, lalu mereka tidak diuji lagi, mereka tidak dicoba lagi? Tidak. Setiap pengakuan iman pasti akan diuji oleh Allah. Walaqad fatannal ladzina min qablihim, sungguh kami telah menguji, kata Allah, orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamannallahu alladzina shadaku wala ya'lamannal kazibin. Maka dengan ujian itu Allah pun tahu siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang benar-benar pendusta. Saudara-saudaraku sekalian, ayat ini menegaskan bahwa pengakuan kita sebagai orang yang beriman pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian Allah itu berupa hal-hal yang menyenangkan dan juga hal-hal yang tidak menyenangkan. Pada Quran Surat Al-Anbiya ayat yang ke-35 Allah tandaskan, kullu nafsin zaikatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami akan menguji kalian dengan hal-hal yang tidak menyenangkan dan hal-hal yang menyenangkan. Itulah kenyataan hidup. Maka ujian itu terkadang menimpa setiap manusia. Ada yang diuji dengan hal-hal yang enak. Ada yang lulus, ada yang gagal. Dan ada yang diuji dengan hal-hal yang tidak menyenangkan berupa
kesulitan ekonomi, kesehatan yang tidak baik, atau suka sakit-sakitan. Itu semua adalah ujian dari Allah untuk menguji komitmen keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-bala muakkalun bil mantiki." Bencana itu terkadang terjadi karena ucapan orang itu sendiri. Kita diuji oleh Allah dengan apa yang pernah kita ucapkan. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau ketika belum mempunyai anak, beliau sudah sering berkorban. Setiap tahunnya dia berkorban 1000 ekor kambing, 300 ekor sapi, dan 100 ekor onta. Begitu besar pengorbanannya sehingga para pengikutnya memujinya, bahkan bukan cuma para pengikutnya, sampai malaikat pun kagum. Ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, jangankan 1000 ekor kambing, jangankan 300 ekor sapi, jangankan 100 ekor onta. Andai kata Allah memintaku untuk mengorbankan anakku, niscaya pasti akan aku korbankan. Itulah ucapan daripada Nabi Ibrahim ketika dia belum punya anak. Maka ketika Allah memberikan kepadanya seorang putra yang bernama Nabi Ismail alaihissalam, pada saat itulah Allah menguji Nabi Ibrahim. Apakah pernyataan dia, seandainya aku punya anak dan diminta oleh Allah untuk mengorbankan anakku itu, niscaya akan aku persembahkan. Nah, maka ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sudah mulai cenderung kepada putranya, kasih sayangnya sudah mulai terbagi antara Allah dengan anaknya. Maka di saat itu Allah menguji dia dengan memerintahkan kepadanya untuk menyembelih atau mengorbankan putranya, dan Nabi Ibrahim alaihissalam sukses di dalam menempuh ujian dari Allah. Begitulah juga dengan manusia. Allah akan menguji omongan kita. Apakah kita masih komit? Apakah omongan kita itu benar-benar kita wujudkan ataukah tidak? Begitulah dalam kenyataan hidup, ada yang gagal dan ada yang berhasil. Begitu juga tentang komitmen akidah. Berapa banyak para murtadin yang ketika mereka diminta kesaksian kenapa mereka pindah akidah, kenapa mereka keluar dari Islam, kemudian murtad menjadi Kristen, mereka berkata bahwa sebenarnya itu bukanlah pilihan mereka. Mari kita saksikan apa yang disampaikan oleh dua orang murtadin ini, bahwa Allah akan menguji seseorang sesuai dengan apa yang mereka ucapkan. Mari kita dengarkan dulu kesaksian dari murtadin Fadilia Mulia yang sekarang sudah hidup enak menjadi seorang pendeta Kristen. Dan yang terpenting, jangan pernah meninggalkan yang namanya keislaman. Jangan pernah meninggalkan, saya katakan langsung vulgar ya, jangan pernah meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya langsung bersyahadat di situ untuk menegaskan bahwasannya saya benar-benar tegas
bahwasanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Jadi tidak benar apa yang dikatakan saudara-saudara kita para orang-orang Kristen yang mengatakan bahwasannya Tuhan punya anak. Ya, tidak benar Tuhan itu punya anak. Jadi tidak mungkin ya ada Tuhan di dalam dunia ini. Jadi kita harus fokus kepada iman kita. Ya, jangan pernah menjadi seorang murtadin. Itulah kesaksian yang diberikannya setelah dia pindah menjadi Kristen. Alasan seperti itu sudah lumrah. Namun salah satu pelajaran penting bahwa al-bala mu'akkalun bil mantiki. Ujian itu datang oleh karena omongan kita atau ucapan kita. Dia berkata bahwa mustahil bagi dia untuk pindah akidah. Tapi pada faktanya akhirnya murtad juga. Mari kita saksikan video yang kedua yang disampaikan oleh Pendeta Rusli Mono Arfa. Kalau ditanyakan kepada saya apa alasan saya keluar dari agama Islam, agama yang menjadi agama turun-temurun dari orang tua saya, maka yang pertama saya mau katakan bahwa itu bukan keinginan saya. Ya, tidak pernah terlintas dalam pikiran saya untuk keluar dari Islam. Karena bagi saya Islam itu agama yang diridhoi. Innad dina indaulil Islam. Ya, agama yang diterima oleh Allah hanyalah agama Islam. Ini sesuai dengan Al-Imran ayatnya yang ke-19. Nah, jadi tidak punya keinginan ya sama sekali. Ya. Sang murtadin ini pun mengatakan bahwa awalnya dia tidak punya keinginan. Bahkan dia mengakui dengan membawakan dalil Al-Quran, surat Al-Imran, surat yang ketiga, ayat yang ke-19. Ternyata saudara-saudaraku sekalian, pada faktanya, kedua orang ini murtad. Apa penyebab murtadnya? Mari kita baca dalam sebuah hadits di mana Rasulullah SAW mengingatkan kita semua agar berhati-hati dalam ucapan, karena ujian akan datang sesuai dengan ucapan yang pernah kita sampaikan. Kata Rasulullah SAW, badiru bil a'mali fitanan. Bergegaslah kalian, bersegeralah kalian untuk mengerjakan atau melakukan amal soleh sebelum datang ujian, sebelum datang cobaan. Kakita'il muslim, di mana cobaan itu begitu berat. Cobaan itu datang dari ujian kita. Cobaan itu datang karena omongan kita. Mereka berdua tadi mengatakan bahwa mustahil bagi mereka untuk pindah akidah. Tapi faktanya pindah. Karena tidak kuat menahan ujian. Ujian dunia itu luar biasa. Ya. Oleh karena itu kata Rasulullah dalam hadis yang selanjutnya, bersegeralah kalian untuk mengerjakan amal kebaikan sebelum datang ujian, yang ujian itu membuat kamu gelap mata sehingga kamu akan melihat seorang manusia yusbihur rajulu mu'minan, di mana pria itu, laki itu, orang itu pada pagi harinya dia masih mengatakan aku beriman kepada Allah, dia masih mengatakan Allahu Akbar, dia masih mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia masih berucap alhamdulillah, wa yumsi kafiran, namun pada sore harinya dia telah berubah
keyakinan. Yang semula paginya dia masih salat subuh di masjid, namun sore harinya dia tidak lagi beribadah di masjid, tapi dia telah beribadah di tempat yang lain. Pagi harinya dia masih berkata alhamdulillah, namun sore hari kata alhamdulillah telah berubah menjadi haleluya. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Atau di waktu sorenya dia masih mengatakan Allah Tuhanku, wa yusbihu kafiran. Namun di pagi harinya dia telah berubah menjadi kafir. Sore hari masih mengatakan alhamdulillah, namun pagi harinya telah berkata haleluya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya bi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Mereka menukar akidah mereka dengan kesenangan dunia. Faktanya, para murtadin yang keluar dari Islam dan pindah kepada Kristen, hampir rata-rata mereka itu menjadi pendeta. Hampir rata-rata ekonomi mereka menjadi lebih baik dibandingkan dengan ketika mereka menjadi muslim. Menjadi kafir, dunia melimpah sehingga mereka bisa makmur. Kemakmuran mereka itu mereka dapatkan karena menjual ayat-ayat Al-Quran. Itulah sebabnya Al-Quran mengingatkan kita, wala tastaru bi ayatina. Janganlah kalian menjual ayat-ayat kami. Faktanya dua murtadin ini telah menjual ayat-ayat Al-Quran demi simpati kepada orang di luar Islam, khususnya Kristen. Terima kasih apa yang telah saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangan. Dan jangan lupa untuk di-like, komen, subscribe, dan bila dipandang perlu, sebarkanlah video ini sebanyak-banyaknya sehingga semakin banyak orang yang bisa kita cerahkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.